Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mahasiswa yang sudah bergabung untuk kuliah perdana hari ini, yaitu mata kuliah metode pelaksanaan bangunan gedung. Di sini mungkin sambil memahami mata kuliah ini seperti apa, jadi nanti untuk hari ini akan dijelaskan materi-materinya seperti apa. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita persilahkan kepada Pak Roni untuk memaparkan materi kuliahnya. PPT-nya tampil Bu Yuli. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat ketemu mahasiswa yang mengambil mata kuliah metode pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi. Nah, objek yang kita ambil itu adalah objeknya gedung. Jadi seperti tadi kita sudah mulai bincang-bincang, mata kuliah ini kita akan iringi dengan tugas, ya, karena mata kuliahnya mata kuliah pelaksanaan. Artinya tidak ada suatu teoritis yang mendalam mengenai hal ini, maka untuk mahasiswa supaya bisa memahami metode pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi, itu mau tidak mau melaksanakan tugas, kemudian ada field trip-nya. Itu yang nanti diatur bersama asisten secara berkala. Nah, di bahagian kuliah ini nanti saya akan memberikan tugas ya untuk dikumpul pada sebelum UTS. Jadi tugasnya ada beberapa tugas. Yang tugas ini saya beri waktu panjang karena ada beberapa. Tetapi bagi mahasiswa yang tugasnya selesai ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, dikumpulin aja. Jadi sebelum sampai ke penjelasan-penjelasan apa itu metode pelaksanaan suatu gedung, objeknya adalah gedung ya, kita ambil. Kita akan coba melihat pengertiannya dulu. Ya, apa yang dimaksud dengan pelaksanaan pembongkaran konstruksi? Jadi pengertian daripada pelaksanaan pembongkaran konstruksi di sini, cakupannya bukan hanya melaksanakan membongkar, ya, cakupannya cukup luas di sini adalah kegiatan pendirian. Jadi pendirian kita membangun, perbaikan atau retrofit, penambahan, perubahan, atau pemugaran, atau pembongkaran konstruksi. Jadi segala sesuatu tindakan terhadap konstruksi gedung atau bangunan. Jadi itu yang disebut, yang dimaksud dalam mata kuliah ini sebagai pelaksanaan pembongkaran konstruksi. Termasuk di sini instalasi atau perlengkapan bangunan gedung sesuai dengan rencana teknis yang disusun. Nah, yang untuk hari ini memang kita akan sampaikan secara umum karena kuliah pendahuluan, kuliah perdana secara umum mengenai pelaksanaan sebuah bangunan gedung. Kemudian pada kuliah-kuliah berikutnya kita akan membahas mendetail per segmen ya atau per bahagian. Kita cari objek-objek yang menarik. Ini sangat luas sekali ya, dari pekerjaan suatu bangunan gedung yang begitu banyak sekali, dari persiapan sampai finishing itu ada bahagian-bahagian yang menarik ya yang akan kita ambil atau yang berkaitan dengan teknologi yang cukup terupdate ya. Kita akan sajikan seperti itu. Ya. Namun pada hari ini kita harus sampaikan secara umum dulu karena kuliah pendahuluan. Mesti pendirian sebuah gedung itu dari A sampai Z itu seperti apa. Nah, sasarannya apa? Pencapaiannya apa? Ya. Jadi mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa teknik sipil tentang pelaksanaan konstruksi.
meliputi pemeriksaan dokumen pelaksanaan, perubahan pekerjaan, persiapan lapangan, kegiatan konstruksi, pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi, uji coba peralatan, dan penyerahan hasil akhir pekerjaan, sanksi terhadap pelanggaran perizinan bangunan gedung melalui kuliah interaktif ya, atau online ini, dan serta diskusi. Nah, disitulah ya yang akan kita berikan pada kuliah-kuliah berikutnya, misalkan dokumen pelaksanaan itu apa. Jadi kita akan bahas ya secara mendetail ya objek-objek yang menarik yang berkaitan dengan metode pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi. Kemudian harapannya apa ya? Yang kita harapkan adalah setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa mampu memahami dan mengelola pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi bangunan gedung. Nah, itu harapan daripada mata kuliah ini. Berarti kalau kita selesai kuliah keseluruhan dan mahasiswa sudah pernah mengambil, lulus mata kuliah ini, ya itulah harapannya. Ya, mahasiswa sudah mampu memahami, mengelola pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi bangunan gedung. Kita mulai, ini ada pengertian juga. Ya, pengertian dari metode pelaksanaan konstruksi itu. Jadi di sini kita bisa melihat ada dua gedung kembar sini. Ya, saya beri judul untuk slide ini serupa tapi tak sama. Ya, nanti kita lihat apa yang serupa, apa yang tidak sama. Jadi dua gedung ini bisa saja persis, ya, bisa saja mirip, bisa saja kembar kedua gedung ini. Tetapi bisa jadi satu gedung dibangun lebih murah, ya, dibandingkan dengan gedung lainnya. Jadi yang satu bisa lebih murah, ya, walaupun gedung ini kembar, walaupun fungsinya juga sama, juga kembar, tetapi bisa dibangun dengan murah. Nah, kenapa bisa dibangun dengan lebih murah? Karena dilaksanakan dengan metode pelaksanaan konstruksi yang berbeda. Apalagi nanti didukung oleh teknologi. Ya, nah, tentu ya, peran daripada metode pelaksanaan konstruksi itu, ya, walaupun kita akan membangun gedung kembar pun sekalipun, kalau kita lakukan, ya, kita laksanakan dengan metode pelaksanaan konstruksi yang berbeda, maka kita bisa menghasilkan suatu efisiensi, ya, terhadap gedung atau bangunan yang kita bangun. Jadi di sini metode pelaksanaan konstruksi umumnya ditentukan oleh konsultan perencana. Nah, di konsultan perencana kan menentukan spesifikasi teknisnya. Speknya berbeda, akan berpengaruh terhadap total cost. Kemudian metodenya berbeda, ya, akan berpengaruh terhadap total cost juga. Jadi bukan hanya spek tapi metode juga, ya. Dan merupakan suatu rangkaian studi. Jadi pertama adakan studi dulu oleh konsultan perencana, mendesain seperti ini. Ini bangunan, katakanlah ini ada bangunan high rise, ya, pencakar langit di sini. Kemudian desain. Setelah studi itu banyak, ya. Apa tuh, adakan studi-studi, penelitian tanahnya itu studi juga, topografi juga studi, kondisi lingkungan dia bagaimana, ya, ketersediaan material itu juga studi. Setelah studi ini matang, diadakan desain berdasarkan hasil studi yang ada. Kemudian setelah desain, supervisi, ya, ini pengawasan, diadakan pengawasan. Jadi metode konstruksi ini ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait, misalkan teknologi dan peralatan yang digunakan. Jadi juga tergantung teknologi, ya. Teknologi, bagaimana di gedung katakan 40 lantai, 50 lantai, mengecor di lantai atasnya dengan teknologi apa. Ya. Nah, peralatan juga yang digunakan, serta limitasi-limitasi yang membatasi gerak
laju proyek, seperti arus lalu lintasnya, kondisi lingkungan sekitar, kondisi tanah, dan jarak bangunan terdekat, dan kemampuan tenaga kerja atau manpower-nya bagaimana. Di sini kita kan nampak di sini ya bahwa kotak di tengah ini metode konstruksi dengan serangkaian kegiatan pembangunan. Jadi yang keliling ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ini. Ya. Tadi saya katakan bahwa gedung kembar pun ya fungsinya kembar, ya. Ruangannya kembar, ya. Estetikanya kembar. Kalau diinovasi dengan teknologi yang berbeda akan lebih efisien. Ini saya ambil salah satu contoh ya. Salah satu contoh yang pernah diadakan inovasi terhadap suatu gedung. Ini inovasi di bidang desain gedung-gedung pencakar langit dengan melakukan sistem struktur yang berbeda untuk berbagai ketinggian gedung dapat terjadi penghematan penggunaan baja di sini. Dari 60 lebs per feet persegi, gedung Manhattan Building di New York 60 lantai menjadi hanya 30 lebs per feet persegi. Jadi penggunaan bajanya dia bisa irit 50% ini. Ya. Bisa irit 50%. Jadi kalau mahasiswa ingin membayangkan itu berapa banyak baja yang dia irit ya tergantung berapa luas daripada gedung tinggi ini. Nah, kalau lebs itu katanya 30 lebs bisa irit ya. 60 jadi 30 berarti irit 30. Satu lebs itu lebih kurang 0,453599237 kilogram. Jadi lebih kurang setengah kilogram. Kalau dia iritnya 30 lebs, lebih kurang 15 kilogram per feet persegi. Feet persegi itu 30 cm kali 30 cm. Ya. Ini kalau gedungnya 60 lantai tadi, luasannya kan luar biasa. Luas lantai 30 kali 30 cm, dia bisa menghemat penggunaan baja 15 lebih kurang 15 kilogram. Dikalikan total gedungnya yang 60 lantai, satu lantai berapa luas, ini mungkin ribuan ya atau puluhan ribu ton baja bisa diirit hanya dengan inovasi. Ya, inovasi terhadap metode pelaksanaan. Kemudian metode pelaksanaan ini juga ya metode konstruksi dipengaruhi oleh lingkungan ya dan kondisi proyek, sumber daya yang terbatas juga mempengaruhi. Jadi misalkan gini, saya ambil contoh lingkungan ya. Lingkungan itu menentukan pilingnya ini, pondasi. Kalau tanah rawa bagaimana? Kalau tanah keras bagaimana? Mungkin aja gedungnya sama, yang satu pondasinya 20 meter, yang satu pondasinya 60 meter. Kalau lingkungannya berbeda, ya. Jadi bangunan sama, fungsi sama, semua sama, tapi bangunan bawahnya bisa berbeda. Ya, berbedanya bukan sekedar hanya hitungan puluhan persen, bisa mencapai ratusan persen. Katakanlah ya, kalau satu daerah tanahnya lumayan bagus bisa 20 meter, yang satu sangat rawa bisa 60 meter, berarti kan 3 kali. Ya, 3 kali. Nah, 3 kali itu udah 300%. Jadi itu berpengaruh terhadap metode pelaksanaan suatu konstruksi. Metode konstruksi ini juga dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalkan ini, ya kalau dulu orang ngecor dengan molen, dengan side make, kita dengan ready make, kemudian ada concrete pump di sini. Kalau dulu mengecor lantai atasnya, itu digilir ya, disusun
pekerja pakai tangga masing-masing dengan ember, satu ember demi satu ember diangkut. Kalau sekarang pasang pompa ngecor. Pompa seperti ini itu bisa mencapai 8 lantai ya. Kalau di Pekanbaru kita dengan pompa bisa mencapai 8 lantai, artinya kalau lebih dari 8 lantai kita sudah nggak bisa gunakan concrete pump ini. Kita bisa menggunakan tower crane ya. Kemudian metode konstruksi juga dipengaruhi oleh syarat kontrak. Jadi perjanjian owner sama kontraktor seperti apa syaratnya. Walaupun setelah didesain oleh konsultan perencana, mungkin saja itu ada perubahan-perubahan ketika tender, ketika unleashing, diadakan dituangkan dalam kontrak. Jadi dipengaruhi isi kontrak apa, ini desainnya seperti apa, dipengaruhi oleh setelah mungkin ada perubahan dalam kontrak. Dan banyak faktor-faktor lainnya yang berpengaruh terhadap metode konstruksi. Nah, ini dia ya. Ini dia metode pelaksanaan konstruksi bangunan gedung. Jadi yang akan dikerjakan oleh mahasiswa ya adalah hal-hal seperti ini ya. Mahasiswa akan membahas ya pengukuran dan pematokan. Jadi ketika suatu bangunan gedung baru akan dimulai, itu ada pekerjaan sebelumnya masih ada ya, pengaturan job site-nya masih ada, baru pengukuran pematokan. Jadi di sini bisa diceritakan pekerjaan pengukuran dan pematokan pada objek yang diambil oleh mahasiswa. Apa objeknya nanti saya akan jelaskan. Kemudian ya pekerjaan tanahnya bagaimana, galian tanahnya bagaimana, ada pemotongan tidak, ada cut tidak, ada fill tidak, ada yang daerahnya mesti dipotong, ada yang mesti ditimbun. Nah itu dibahas ya. Kemudian pekerjaan pondasi, jenis pondasinya apa yang digunakan, setempat, dangkal, sumuran, mungkin ada juga yang cakar ayam, ada yang tiang pancang, ada yang bore pile, dan sebagainya. Kemudian struktur atasnya, ya struktur atas ini dari beton, dari baja, dari komposit, ya menggunakan apa saja nanti pembangunannya. Tadi yang dikatakan dengan tower crane, menggunakan scaffolding, ya. Jadi kita mesti mengenal ini, ya apa-apa saja faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan konstruksi. Kemudian dalam pekerjaan beton, ya itu mesti ada cetakan beton, mesti ada peranca beton, ya. Kemudian beton itu sendiri, bagaimana menghasilkan mutu beton, tentu ada formulanya atau job make formula. Kemudian menggunakan apa? Ready make. Pemeliharaannya bagaimana? Pembongkarannya pun bagaimana terhadap suatu struktur beton. Terus juga dibahas juga ya tentang arsitektur, termasuk interior. Jadi itu fungsionalnya apa, estetikanya apa, ya kaidah-kaidahnya, bagaimana penampilan bangunan gedung, tata ruang dalamnya seperti apa, kemudian pelestarian kondisi setempat. Yang masuk komponen gedung juga mekanikal, ya, elektrikal dan plumbing. Ini plumbing tidak tercantum di sini. Ya. Mekanikal ya, mesin-mesinnya, lift, ya, eskalator itu termasuk mekanikal. Jadi kalau objek yang dicari mahasiswa semakin lengkap, mahasiswa akan mendapatkan metode pelaksanaan yang semakin lengkap pula. Jadi nanti kalau mengambil suatu objek, saya sarankan carilah objek yang lebih lengkap. Kalau perlu sangat lengkap. Kemudian elektrikal, itu listriknya, ya, ada listrik, ada penangkap petir, ya. Kemudian di sini ada pompa, sudah masuk plumbing, ya, sudah masuk hidran, pemadam kebakaran, dan elektrikal lainnya nih, ada detektor, CCTV, MRTV, dan lain-lainnya.
Nah, ketentuan daripada tugas atau kriteria tugas metode pelaksana konstruksi, ini tugas 1 ya. Saya beri nama tugas 1. Jadi setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah pelaksanaan konstruksi diwajibkan untuk mengerjakan tugas dengan ketentuan sebagai berikut. Tugas metode pelaksana konstruksi merupakan tugas individual. Ya, karena sekarang juga masih eranya COVID ya, lebih bagus kita tugasnya itu individual. Kalau mau diskusi ya silakan ya lewat link atau lewat virtual ya. Masing-masing mahasiswa harus menyusun dalam bentuk laporan, nanti dibuat seperti laporan ini ya, dengan persyaratan seperti yang tercantum dalam buku panduan. Nanti buku panduan ini sebenarnya saya sudah tuangkan dalam bentuk PPT semuanya. Namun kalau nanti masih ada, kalau dulu berupa hard copy, ya nanti coba saya lihat lagi. Kalau soft copy-nya masih ada, nanti asisten bisa berikan kepada mahasiswa. Kemudian jenis bangunan ditentukan sendiri oleh mahasiswa. Jadi cari aja lah, ya dari rumah tinggal sampai gedung pencakar langit, silakan. Tergantung mahasiswanya. Ya, mau dapat ilmu sampai mana, ibarat hujan, ya, yang bawa gelas dapat gelas, yang bawa ember dapat 1 ember, yang bawa drum dapat 1 drum. Jadi jenis bangunan ini sangat menentukan apa yang didapat oleh mahasiswa. Kalau bisa bawa drum aja ya, jangan ada pula yang bawa sendok. Hujan turun cuma dapat 1 sendok, ya kan? Nah, bisa mengambil data desain yang ada. Jadi ambillah suatu objek yang sudah ada, ambil data yang sudah ada, cuma wajib mencantumkan referensi. Yang dimaksud referensi itu gedung apa, dibangun di mana, kemudian sumber datanya, ya data sekundernya didapat dari mana. Nah, yang ketiga ini diminta uraikan metode pelaksanaan konstruksi. Seperti apa mau diuraikan? Itu yang akan kita berikan dalam 20 slide berikutnya. Saya akan memberikan dari awal sekali sampai akhir sekali pembangunan suatu gedung nantinya. Nah, ini disajikan dengan gambar, kalau dibutuhkan ada sketsanya dengan gambar sketsa, foto-foto dokumentasi. Kalau ikuti suatu proyek itu juga bagus ya, karena ini sampai UTS kan masih ada waktu lah, 1-2 bulan ya, masih ada waktu. Jadi bisa sambil ikuti ya, atau nanti ketika field trip itu bisa mengambil data-data, foto-foto di project. Jadi ini ada setiap itemnya. Kalau dokumentasinya nggak ada, ya bisa diambil di Google lah ya, di Google misalkan apa itu hidran, ya, cari tahu di Google. Oh rupanya ini digunakan di mana, karena di dalam objek yang dicari itu ada hidrannya. Misalkan ada drafting, draftingnya seperti apa, penjelasan seperti apa, fungsinya seperti apa, ya itu bisa dibantu cari data di Google. Ya. Kemudian mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas, ya nanti saya ini dululah, saya wanti-wanti dari awal dululah bahwa saya tidak bisa memberikan nilai. Namun biasanya saya juga selalu ada dispensasi kok. Tapi kalau nggak diwanti-wanti dulu, nanti malah tidak dikerjakan. Karena metode pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi ini bisa memahami dengan baik, itu sangat tergantung tugas, mengerjakan tugas atau tidak. Sangat tergantung. Ya, karena kita bukan mata kuliah hitung-hitungan di sini. Ya, ini adalah mata kuliah pemahaman. Tentu kita melaksanakan tugas agar kita bisa memahami pelaksanaan seperti apa. Ya. Jadi ini laporannya. Yakinlah ya buat mahasiswa, kalau selesai mengerjakan laporan ini, ya mau jadi apa? Ya mungkin ini ada kaitan, ya ada kaitannya. Kita bisa menjadi ini beberapa yang saya tulis di sini, ya. Kita dasar menjadi seorang estimator, kita harus menguasai ini.
metode pelaksana konstruksi. Jadi kemarin itu kan terbalik ya, mata kuliah estimasi biaya dulu, baru metode pelaksanaan. Tapi alhamdulillah ketika kita udah diskusi dengan prodi, maka metode pelaksana konstruksi itu diberikan duluan, baru estimasi biaya, baru menjadi seorang estimator. Jadi wajar aja ya, kalau kemarin kita kuliah estimasi biaya, mahasiswanya kewalahan karena tidak pernah mempelajari metode pelaksana konstruksi. Kemudian bisa menjadi seorang supervisor, nah, orang yang mengawasi proyek, atau dengan kata lain pengawas lah ya, pengawas proyek. Bagaimana kita membayangkan seorang pengawas tidak memahami metode pelaksanaan konstruksi? Tentu dia tidak bisa mengawasi. Nah, kemudian dia bisa menjadi seorang quantity atau quality surveyor atau QS, ya, di mana QS itu sangat dibutuhkan dalam suatu proyek. Artinya dia bisa mengecek quantity ya daripada suatu pelaksanaan proyek sudah sampai di mana, kemudian quality. Nah, itu dari sisi mutunya, bagaimana betonnya, bagaimana mutu tulangannya, apakah sudah bagus, tanahnya bagaimana, CBR-nya bagaimana. Nah, itu menjadi seorang QS di sini. Nah, kalau kita ingin menjadi seorang estimator, seorang supervisor, atau seorang QS, maka kita pondasinya itu adalah metode pelaksanaan konstruksi. Nah, ini ada 20 ya, tahapan. Mungkin mahasiswa bisa menambah, atau mungkin pada proyeknya tidak sebanyak tahapan, bisa mengurangi. Tapi saya kira ini sudah cukup standar ya. Tahapan yang saya berikan ada 20 tahapan setidak-tidaknya atau minimum dalam melaksanakan suatu bangunan gedung. Jadi metode pelaksanaannya saya bagi dalam 20 tahapan. 1, mengatur job site. Ini sebelum bekerja kita sudah ada menang tender, sudah ada kontraknya, ingin mulai bekerja, itu lahan kita atur, ya. Lahan kita atur di mana gedung itu mau dibangun. Katakanlah ini building mau dibangun di tengah ini. Kemudian kita mengatur penumpukan material di mana. Nah, di sini ini bisa penumpukan material kayu, di sini material reinforcement, besi. Jadi ini bisa disusun. Ini kayu, ini besi, ini material cadangan lainnya, ya. Kemudian scaffolding boleh disusun di sini. Ya, ini tergantung kebutuhan ya. Tempat pelaksanaan barak tukang di mana, kemudian los kerja di mana, ya, stok material ini berupa building yang tertutup, jadi ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kalau untuk gedung high risk, gedung-gedung tinggi, malah dibutuhkan semacam hoist ya, semacam hoist crane ini untuk pengangkutan, crane untuk pengangkutan material-material itu di sini. Jadi ini disusun, jalan aksesnya dari mana ini masuk, ya. Kemudian ini ada checkpointnya, ya, ada apa namanya pemeriksaannya. Malah kalau proyek besar dia siapkan labor, ini ada labornya, ya. Nah, ini jalan sementaranya juga ada. Malah untuk batching plane yang proyek besar diadakan, ya, semen silonya ada di sini, dia persiapkan di sini. Jadi bisa mengaduk beton, batching plane ready mix yang biasanya di tempat perusahaan ready mix, ya, ini bisa dibuat batching plane di lapangan yang untuk sementara. Kalau misalkan gedung ini mau dibangun 100 lantai. Jadi ini mesti mengatur suatu job site yang sangat kompleks sekali di sini. Nah, kalau bangunannya lebih sederhana, ya lebih simpel. Apalagi bangun ruko ya, sangat simpel sekali. Jadi tergantung objeknya. Jadi silakanlah mahasiswa mencari objeknya seperti apa. Nanti dilaporkan aja. Job site-nya seperti apa. Jadi ada yang saya masuk dengan skema-skema seperti ini, sketsa-sketsanya. Dibuat sketsanya lokasi seperti ini. Nanti ketika field trip,
coba dibuat sketsa proyek tempat kunjungan kita, ya, di mana building yang akan dibangun, di mana barak kerjanya, ya, penumpukan materialnya di mana, jalan aksesnya di mana, checkpointnya di mana. Checkpoint ini biasa pos nih, ya, ini ada satpamnya, begitu masuk sudah ditanya nih, ya, kalau tamu tinggalkan KTP, kalau material apa saja, ya, nah, itu ada, ya. Nah, kemudian di samping kanan ini kan ada papan nama proyek. Jadi setiap proyek mau mulai ada papan nama, sumber dananya dari mana, apa mau dibangun, berapa tingkat dia, berapa luas, dikerjakan oleh kontraktor apa, kemudian konsultannya siapa, supervisi tadi siapa konsultannya, MK-nya siapa, dan proyek ini dilaksanakan dalam jangka waktu berapa lama. Ini tertulis semua di papan nama ini, di papan nama proyek. Ya, itu yang pertama. Mungkin kalau ada penambahan-penambahan yang lainnya disilakan aja lah ditambah. Nah, yang kedua, pekerjaan persiapan. Jadi setiap proyek mesti ada pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan ini banyak. Ya. Dalam suatu proyek yang besar, itu pekerjaan persiapan cukup lumayan besar loh. Ya, kita pernah mengalami pekerjaan persiapan yang satu proyek hampir mencapai 7% dari total cost proyek itu. Jadi cukup besar sekali. Kalau proyek kecil mungkin dia akan kecil. Ya, kalau tadi saya katakan ya, kalau bangun ruko mungkin hampir tidak ada, kecil sekali. Mungkin 1% atau kurang 1%. Tapi kalau proyeknya sangat kompleks sekali, pekerjaan persiapannya besar sekali. Ya, cost-nya pun cukup tinggi. Apa saja ya pekerjaan persiapan. Ini penyediaan peralatan kerja, mesin-mesin yang diperlukan. Misalnya alat bore file itu kan dia mempersiapkan, ya, membawa masuk, ada mop-nya. Nah, peralatan kan cangkul dibutuhkan, pemotong besi dibutuhkan, sendok semen dibutuhkan. Jadi ini harus ada penyediaannya. Kemudian mesin-mesinnya, mesin gensetnya, ya, mesin pompa dan mesin-mesin lainnya, ya. Kemudian penyediaan air kerja dan listrik kerja. Nah, ini adalah masuk sebagai cost daripada pekerjaan persiapan. Pembuatan saluran sementara. Jadi lahan yang begitu besar itu ketika turun hujan, supaya tidak terjadi genangan-genangan, maka perlu dibuat saluran-saluran sementara, ya. Itu jadi metode pelaksanaan konstruksi seperti ini harus dilalui, harus dikerjakan. Pengadaan kantor direksi, jadi pengawasnya bertempat bekerja di kantor direksi. Direksi ini termasuk ownernya, ya, atau bohirnya. Jadi mereka membuat kantor, ada kantor direksi. Kemudian kantor kontraktor sementara di lapangan. Ya, jadi ini biasanya tidak bergabung. Kemudian ya baik untuk di kantor kontraktor maupun di barak tukang itu dibutuhkan, bukan hanya WC ya. Kalau tukangnya ada nginap di job site itu mesti ada kamar mandinya. Kemudian menyediakan perlengkapan pengamanan P3, ini termasuk asuransi ya, asuransi belum masuk sini ya. Asuransinya harus ada. Kemudian aspeknya sekarang BPJS tenaga kerja itu mesti ada. Pemadam kebakaran, ya, penangkap petir. Jadi ini untuk sementara semua, untuk pelaksanaan pekerjaan. Ini kalau gedung semakin tinggi nggak dipasang penangkap petir, apalagi di daerah yang rawan petir. Jadi semua dalam kondisi ya peralatan perlengkapan untuk emergency. Memasang papan nama IMB. Papan nama IMB ini di sebelah kanan bawah. Kalau sekarang sudah dihapus ini, ya, menurut peraturan IMB sudah tidak ada, sudah diganti dengan PBG, Persetujuan Bangunan Gedung. Diganti PBG mulai 2 Agustus 2021, itu sudah diganti. Kemudian memelihara kebersihan, keamanan
lapangan memberikan pelayanan teknis pembuatan gambar. Ini ada shop drawing-nya. Jadi sebelum mulai di mana ada gambar perubahan dipelajari, ya ada gambar yang ada ketidakcocokan diajukan shop drawing, ya. Nah, kemudian juga di sini ada aspek drawing-nya. Ini contoh bahan ini sangat merupakan suatu urutan metode pelaksanaan yang sangat dibutuhkan. Si kontraktor mengajukan contoh bahan atau approve material, ya, kepada konsultan pengawas atau konsultan MK. Kemudian material-material yang struktural itu biasanya diuji, ya. Beton ada trial mix-nya, baja juga diuji, ya, untuk pelaksanaan pekerjaan. Kemudian menyampaikan aspek drawing. Kalau sudah tidak ada perubahan lagi, di shop drawing itu menjadi aspek drawing. Di sini ada aspek drawing itu meliputi semua aspek, ya. Bukan hanya struktural saja, tapi instalasi air, instalasi listrik, dan lain-lainnya. Nah, ini surat keterangan daripada mesin alat yang dipakai. Ya, jadi nanti menggunakan alat-alat mesinnya ada surat keterangan. Kemudian pembuatan foto-foto, dokumentasi. Nah, di sebelah kanan atas ini contoh barak kerja. Ini ada kamar tidurnya. Ini barak kerja tukang nih contohnya, ya. Nanti apakah di objek yang diambil oleh mahasiswa menggunakan ada barak kerja seperti apa, itu nanti diberikan diiringi dengan sketsa-sketsa. Jadi ini panduan tugasnya sebenarnya sudah sangat kompleks sekali. Mahasiswa tinggal mengikuti saja, menyalin atau membuat suatu checklist lah, ya. Ke lapangan dibuat checklist di proyek yang bersangkutan. Apakah memang tersedia seperti ini? Apa yang ada, apa yang tidak ada, ya. Yang ketiga, jadi setelah job site diatur, setelah pekerjaan persiapannya sudah ada, kita mulai mengukur. Jadi tahapan pelaksanaan berikutnya adalah mengukur dan memasang boplang, ya. Mengukur mungkin jelas, mengadakan pengukuran apakah sesuai dengan gambar desain. Kemudian boplang, ini yang boplang nih. Boplang bahasa lainnya papan acuan untuk pelaksanaan pekerjaan, nanti bisa tarik menang sini, di mana ini adalah as-as pondasi. Jadi bor pile di mana titik-titik yang akan dibor. Kalau ini pondasi telapak, di mana nanti ditarik, dipasang titik-titik, ya, as daripada pondasi telapak yang akan digali. Jadi ini diukur, ya, diukur. Namun ada acuan, ya. Acuan pengukurannya apa? Sebelumnya si konsultan perencana sudah membuat benchmark, ya. Ini benchmarknya BM sudah dia patok di sini. Benchmark ini sudah tersimpan di sini koordinatnya. Jadi di dalam proyek ini X-nya berapa, Y-nya berapa sudah tersimpan. Termasuk dia biasanya XYZ. Z-nya adalah elevasinya, tingginya. Elevasinya berapa di sini? Ya, bisa jadi ini berapa meter dari muka air laut, ya. Muka air laut berapa tinggi elevasinya. Nah, jadi inilah acuannya bangunan yang akan dibangun di titik X, Y-nya berapa, kemudian pel lantai 00-nya di elevasi berapa terhadap BM yang ada. Jadi dari pemasangan acuannya BM, alat-alat diukur ini mesti sudah ditera dengan baik, ya, sudah benar, ya. Kemudian nampak di sini, kalau untuk konvensional, ini dia, ya, mengukur siku bangunan. Jadi bangunan itu mesti siku. Tidak mungkin bangunan tidak siku. Kalau dipasang keramik, dipasang plafon, yang tidak siku, wah nanti kelihatan betul merengnya itu. Kalau dia siku, nanti setelah pasang finishing lantai, dia akan bagus sekali, ya. Nah, ini siku dengan metode Pythagoras. Ini Pythagoras. Nah, kalau siku kecil itu, katakanlah 80 cm, 60 cm, 80 cm, Pythagorasnya sisi merengnya adalah 120 cm. Ini semakin besar Pythagorasnya dia gunakan, ini akan lebih tepat, ya. Jadi membuktikan sisi mereng kuadrat adalah jumlah dua sisi kuadrat,
Sehingga inilah siku jadinya, siku-siku ya. Ini siku-siku. Jadi kalau proyeknya cukup besar dengan alat ukur, ya menarik siku-sikunya di sini. Kemudian yang sederhana menggunakan menang seperti ini, ya dengan diukur ini yang sisi pendeknya berapa, sisi panjang berapa, sisi miring mesti berapa, sehingga ketemu ini siku-siku. Nah, inilah yang dilakukan. Kemudian blok pelang ini kalau saya zoom, saya besar seperti ini. Ya inilah tadi benang-benang as bangunan. Ini as bangunannya ya. As bangunannya. Kemudian untuk mencapai ke permukaan tanah, ini bisa digunakan lot. Ini ada lotnya, ya supaya dia tidak lari. Nah inilah as bangunan. Ya mungkin di sini ada lagi, ya. Dan boplang ini harus menggunakan kayu yang kuat. Kalau nggak kuat, ini tidak boleh, tidak mudah berubah. Kalau berubah, bahaya sekali ya. Nanti as bangunan akan lari. Nah, kemudian ini papan boplang. Ya, ini tiang-tiang boplangnya. Papan boplang, ini dicat di sini. As-as bangunannya. Papan ini biasanya 2,5 cm sampai 3 cm. Ini gunakan. Kayu mesti tertancap dengan kuat. Kemudian as bangunan itu ada biasanya 200 cm dari jarak boplang. Sehingga kalau galian tanah tidak merusak boplang yang ada. Kalau di sini digali, dibuang, tidak merusak boplang yang ada. Ya. Itu ya aturan-aturan umum ya dalam pelaksanaan boplang. Yang keempat, pekerjaan pondasi. Jadi pondasi itu jenisnya banyak, tergantung data. Ada data SPT, ada data sondir. Kalau ini data sondir, oleh perencana sudah tentukan, ya apakah ini cukup dengan pondasi dangkal, apakah tidak cukup, apakah harus menggunakan pondasi tiang, ya pondasi tiang. Ini bisa sampai sini, bisa sampai di sini. Kalau lensa ini cukup tebal, ya bisa sampai di sini aja. Ini 19 meter, ya kalau ini tidak begitu tebal, ya harus sampai 27 karena ada tanah lunak lagi di sini ya. Jadi ini menentukan, ya kita tidak mendetail membahas masalah perancangan, tapi kita membahas masalah pelaksanaan, mengenal jenis-jenis pondasi yang ada. Ya, kalau kita tidak mengenal jenis pondasi, tentu kita juga tidak akan memahami metode pelaksanaannya. Ya. Jadi katakan pondasi dalam. Pondasi dalam bisa pondasi tiang panjang, ya, bisa pondasi sumuran, bisa pondasi bore pile, bisa pondasi panjang tapi tidak dengan cara dipukul, tapi ditekan, yang disebut dengan jack in pile atau jacking pile. Nah, kemudian bahagian-bahagian dari pondasi nampak di sini. Ini pondasi, ini pile cap-nya. Kemudian struktur atasnya, ya mulai ke atas, ini ada tie beam. Tie beam itu adalah slope-nya, tie beam-nya atau slope. Kemudian biasanya di bawah 0 sampai ke telapak pondasi itu kolom, bahagian kolom itu disebut dengan pedestal. Ya, biasa disebut pedestal. Yang atasnya kolom. Ya, jadi ada pedestal, ada kolom, ada pile cap, ada pilingnya, ada tie beam. Kemudian ada cor, bisa jadi pondasinya ini adalah pondasi tiang panjang atau ada juga pondasi rakit ya. Bisa dirakit pondasi tiang dengan pondasi ref foundation atau pondasi berupa plat tapi yang tebal yang dikatakan semacam pondasi rakit juga ya. Pondasi rakit yang disebut ref foundation. Kemudian mutu-mutu beton ini K berapa atau FC frame-nya berapa. Kemudian mutu-mutu baja menggunakan FE berapa. Ya. Jadi itu sudah harus dipahami ya. Dipahami mengenai material, mengenai bahagian daripada struktur supaya kita bisa mempelajari, memahami metode pelaksanaan konstruksi. Nah, itulah yang pada kuliah-kuliah berikutnya kita akan persegmen
ya sampaikan secara detail. Misalkan pelaksanaan pondasi, saya akan khusus membahas mengenai pelaksanaan pondasi. Nah, untuk hari ini saya akan bahas secara umum semuanya. Ya. Kemudian apalagi secara umum? Setelah pondasi ini tie beam. Ya. Tie beam sambil berkenalan kita, ini dia. Ini balok-balok pengikat pondasi disebut dengan slope atau dengan tie beam. Ya, kalau ini gambar-gambar kerjanya, gambar CAD-nya. Kemudian dari pelaksanaan biasanya besinya tidak sekaligus. Ya, untuk kolom tidak sekaligus. Dia gunakan stack di sini. Ya. Ini ada stack besi. Dan ke atasnya bagaimana? Nanti dia sambung. Ya, dia sambung lagi ke atasnya. Nah, ini disebut dengan stack kolom. Nah, ini besi pondasi, ini besi slope-nya atau tie beam-nya. Kalau kolom ini dipotong, nampak penampangnya seperti ini. Jadi inilah tahapan kelima, ya. Setelah pekerjaan pondasi, kita melihat tie beam. Ini di dalam gambar kerjanya ada gambar denah dan detail daripada tie beam. Bisa saja dia satu jenis tie beam dan bisa beberapa jenis tie beam. Mungkin tergantung beban dan tergantung bentang-bentang ya daripada tie beam ini. Kemudian kolom. Ya, kolom. Di sini saya sajikan ada dua jenis. Ini kolom beton betulang. Ya, ini juga kolom. Atasnya juga kolom. Ini kolom baja. Ya, kolom baja. Jadi ada kolom beton, ada kolom baja. Nah, sama halnya. Ini kita mesti mengenal juga mutu beton kolom ini kalanya berapa? 300. Atau FC frame-nya 25 MPa. Kemudian mutu baja. Ya, baja profil. Ini mutunya apa? Ya. Apakah itu ST40, ST44 ya, atau SS ya. Sekarang SS kodenya, SS40, SS44. Nah, itu. Jadi kita mengenal baru nanti melihat metode pelaksanaannya seperti apa. Ya, kolom-kolom baja, apakah nanti pelaksanaannya dibaut, diberi chemical, itulah bahagian-bahagian ya, bahagian-bahagian khusus yang akan disampaikan pada perkuliahan berikutnya sampai dengan akhir semester nantinya. Kemudian urutan berikutnya adalah balok lantai. Jadi kalau kita urut dari bawah ya, dari bawah sampai ke atas. Jadi itulah bedanya ya. Membangun dari bawah ke atas, mendesain dari atas ke bawah. Kalau mendesain bebannya dari atas diurut ke bawah. Kalau membangun, kita adalah dari bawah ke atas. Ya. Jadi ini balok lantai disebut juga dengan floor beam. Ini balok-balok lantainya. Ini yang beton, tentu juga ada yang baja. Balok lantai baja, kalau struktur baja menggunakan balok lantai baja. Nah, kemudian ini pembesiannya. Jadi kita nampak di sini, pembesian-pembesian kalau menggunakan struktur beton, balok lantai struktur beton. Pembesiannya, ya, baloknya ada besar, ada yang kecil, sesuai dengan beban yang ada. Ya. Urutan berikutnya pelak lantai. Ya, ini pelak lantai. Nah, nampak di sini, pelak lantai disebut juga dengan slab ya. Jadi mahasiswa diminta untuk menguasai istilah-istilah ya. Ini kolom di atasnya, upper kolom ya. Ini lower kolom, kolom yang sebelah bawah. Ini balok-balok ya. Kemudian ini slabnya. Nah, nampak di sini pembesian ya, di kanan atas ini pembesian daripada pelak lantainya ya. Jadi dipasang seperti ini. Nah, ini ketika field trip ini bisa diamati nih. Metode pemasangan mana yang bentang X, mana bentang Y. Bentang X itu adalah bentang pendek, yang besinya selalu di luar. Nah, nanti metode pelaksanaan seperti itu, kita ramu juga dalam pertemuan khusus ya. Ya, yang besi Y pemasangannya mesti di sebelah dalam daripada besi X. Ya, ini ada aturan-aturan pelaksanaannya yang disebut dengan metode pelaksanaan. Ke-9, ini saya ambil
scaffolding, ya, atau formwork, ya, pekerjaan backcasting, pekerjaan acuan, nama lainnya. Ini acuan untuk balok, ini scaffolding. Scaffolding dari besi itu yang kita katakan tergantung teknologinya. Kalau zaman dulu tidak ada scaffolding, ya, mereka menggunakan bambu seperti ini. Sampai sekarang juga menggunakan, ada juga bambu. Ini perancah kayu. Jadi ini perancah, nah, ini yang scaffolding. Scaffolding juga sejenis perancah, ya, dari besi. Nah, backcasting atau formwork-nya itu bisa dari kayu seperti ini. Ini yang pada umumnya kita lihat. Kalau ini sudah untuk gedung bertingkat tinggi dan teknologinya sudah bagus, bisa dari plat baja. Ya, ini formwork-nya dari plat baja. Kalau ini masih dari kayu, ya. Nah, itulah tadi dikatakan metode pelaksanaan konstruksi tergantung daripada teknologi yang digunakan di suatu tempat. Kemudian pengecoran. Lebih dari 10 ya, bukan 10. Ya, nanti kita lihat 20 atau berapa nanti ya. Nah, ini pengecoran. Sistem pengecoran ya kalau zaman dulu dengan ember ini ya, dilempar atau ditarik atau secara antrian dibawa ke atas. Nah, kalau sekarang dengan concrete pump ya bisa ngecor langsung dengan concrete pump. Concrete pump ini kan bisa mencapai 8 lantai. Ya. Nah, ini teknologinya masih katakan teknologi baru, tapi ini sudah umum. Kalau kita lihat ini, kita bandingkan yang dua ini ngecor kolom dengan ember, ya. Tetapi ini sudah dengan teknologi ngecor kolomnya. Nah, ini kan beda. Ini mungkin hasilnya nanti akan lebih bagus ya, kepadatan pengecorannya pun lebih yakin kita, ya, akan menghasilkan beton yang lebih bagus dibandingkan dengan ini yang sistemnya hanya dengan ember, ya. Kemudian di sini quality control tadi, yang QS tadi mengecek selam. Jadi kalau untuk kolom selamnya berapa, untuk si plat lantai selamnya berapa, selamnya berbeda-beda. Nah, itu yang saya sampaikan. Metode pelaksanaan konstruksi itu luas sekali. Mungkin ini aja cerita masalah pengecoran itu bisa jadi satu judul ya, satu judul materi kuliah kita. Jadi banyak sekali ya, sehingga artinya tidak ada teori-teori khusus yang mau disampaikan. Yang ada adalah teori-teori mengenai pelaksanaan ya, atau sharing-sharing pengalaman yang ada di sini. Ke-11 di sini pasangan bata. Nah, ini juga pasangan bata itu berbagai metode, berbeda-beda. Mungkin kalau mahasiswa melihat pelesaran seperti yang ada dilakukan untuk ruko dan lain-lain, ada yang dilempar-lempar aja, ya. Nah, kalau di sini mereka menggunakan metode ini ketika pemasangan bata selesai, mereka memasang ini, kan nampak ini les ya. Ini disebut dengan kepalaan. Ini ada kepalaan. Nah, setelah kepalaan ini keras, baru mereka plester ya. Jadi mungkin lewat besok atau lusanya, sehari atau 2 hari, ini diplester. Jadi ditarik dengan ini kayu yang cukup rata. Ini plesteran bisa dikerjakan dengan cepat dan hasil plesterannya bagus ini, rata. Ya, dengan bantuan kepalaan ini. Nah, ini baru dengan ruskam, ini nama ruskam, dia ratakan, ya, ini dia ratakan. Kemudian kalau kita biasanya melihat melempar plesteran ini kan dengan sendok semen, tapi ini sudah menggunakan teknologi disemprot. Ini disemprot. Sebenarnya metode pelaksanaan ini di Google itu banyak sekali video-videonya, ya, banyak sekali. Jadi mahasiswa di samping nanti field trip, coba di video-video Google itu cukup banyak, itu bisa ditonton untuk dipelajari, untuk dipahami. Nah, ke-12, ini kusennya, pemasangan kusen. Ya, kalau kusen kayu ya lebih kurang seperti ini. Ini mesti ada angker yang dia pasang,
ini ada sokongan-sokongannya. Ya, ini angker ketika dipasang batu bata. Nah, ini di kepala kusennya, ini batu bata atau batako dia pasang. Ini nampak di foto ini, ya. Ada hanya kalau rumahnya sederhana dia cukup menggunakan angkur-angkur seperti ini. Ya, dia gunakan pasang bata. Tapi kalau rumahnya sudah agak mewah besar, takut lama-lama di sini retak ya. Dia sudah pasang kolom praktis. Ini ada kolom praktisnya nih. Dia pasang di sini. Nah, ini yang kusen kayu. Kusen pun macam-macam, bukan hanya kayu aja. Ini kusen bisa dari PVC, dari aluminium, bisa dari besi. Nah, metode pelaksanaannya tentu berbeda ya. Seperti yang gambar di bawah ini. Ya, ini dikatakanlah ini bisa besi, bisa aluminium, bisa PVC. Kuda dan atap. Kalau dulu kuda-kuda hampir satu jenis saja itu dari kayu. Ya. Nah, sekarang dengan berkembangnya teknologi, kuda-kuda sudah banyak sekali jenisnya. Ini yang saya sajikan masih kuda-kuda yang umum, yang biasa digunakan. Belum sampai ke space frame-nya itu. Ya, kuda-kuda rangka ruang. Ini baru kuda-kuda kayu, kuda-kuda baja profil dari baja siku di sini. Kemudian ini baja ringan. Nah, atap juga banyak jenisnya. Kalau dulu hanya seng aja, ya, zaman dulu hanya seng, yang biasa disebut dengan BJLS 20 ya. Kalau sekarang udah macam-macam tipenya, bisa atap genting, bisa atap genting metal ya, yang tebalnya 0,4 0,45. Itu yang tebal-tebal. Kemudian di sini pemasangan rabungnya bagaimana, ada talangnya ya. Ada talang airnya bagaimana, ada lisplang. Jadi komponen-komponen ini mesti sudah dipahami oleh mahasiswa dengan baik. Apa komponen-komponen daripada kuda-kuda dan atap, supaya kita tahu metode pelaksanaannya. Misalkan gini, kalau kita tidak tahu lisplang di mana, bagaimana kita bisa mengetahui metode pelaksanaan pemasangan lisplang? Ya. Jadi ini objek ini juga satu objek ya, bisa dibahas mendetail dalam waktu yang cukup panjang, hanya satu objek. Jadi nampak oleh mahasiswa setelah saya utarakan seperti ini, objek daripada metode pelaksanaan struktur konstruksi ya, itu sangat luas. Ini baru untuk gedung ya, untuk gedung aja. Maka itu kita dalam kuliah ini, karena background saya adalah gedung, saya menyajikan yang gedung ya, metode pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi gedung. Walaupun hanya gedung itu sangat luas sekali ya. Nah, ini pekerjaan langit-langit atau plafon. Ya, ini bisa dari gipsum, rangkanya bisa dari holo, ya, dari besi holo yang sekarang sudah banyak digunakan. Kalau zaman dulu masih gunakan kayu seperti ini, ya, dipaku di kuda-kuda kayunya. Ya, ya ini bisa dari fiber sekarang juga ada, ya, ya bisa lebih canggih lagi. Yang disebut dengan ada fiber semen yang disebut dengan conwood ya, itu juga bisa dipakai untuk plafon. Nah, kalau zaman dulu ya paling dari multiplex ya atau triplex, dan menggunakan ini juga sudah agak lama juga ini ya, menggunakan piri-piri atau lumber sering, plafon lumber sering. Jadi bukan hanya metode pelaksanaannya dia paku atau dia baut, kalau ini kan dia baut ya, tetapi mungkin langkah awalnya tentu harus sudah hafal ya istilah-istilah atau nama-nama daripada komponen-komponen struktur suatu bangunan gedung itu. Jadi komponennya mesti sudah hafal semua, baru kita masuk ke metode pelaksanaannya. Ini apakah kalau untuk multiplex dia laksanakan 60 kali semeter 20. Kenapa? Karena pembahagian multiplex itu. Bagaimana kalau untuk rangka holo, ya? Bagaimana kalau untuk rangka baja dan lain-lainnya? Ya tentu dia ada aturan-aturan dan metode-metode pelaksanaan tersendiri. Nah, yang ke-15 finishing lantai. Ya, lantai dulu dari lantai ubin PC, lantai teraso, lantai keramik, ya. Kemudian ini yang parkit, ya, yang dari kayu, ada yang dari kayu utuh. Kemudian kalau untuk workshop yang daerah luas ini, hardener dia gunakan.
Di mana beton mulai mengeras, dia sudah masuk ke campuran sini. Campuran finishingnya itu. Jadi lapisan pengeras biasanya untuk workshop. Belum lagi epoksi. Jadi metode finishing lantai ini banyak sekali. Ya, material dan metodenya banyak sekali. Kalau epoksi, kalau hardener, metode pelaksanaannya seperti apa? Ya, kalau parkit metode pelaksanaan seperti apa? Kemudian kalau keramik metode pelaksanaan seperti apa? Ini juga menjadi satu objek pembahasan yang cukup luas, baru hanya untuk lantai. Ya. Plumbing dan sanitasi. Pemipaan ada yang dari galvanis, ada yang dari PVC. PVC itu pun berbagai macam, ketebalannya pun berbeda-beda. Ada yang ketebalannya jenis D lebih tipis daripada jenis AW. Ini banyak sekali, ya. Kemudian yang sistem instalasi ini airnya, air kotor, air bersih, ini ada semua. Misalkan ini ada urinoirnya, ada kloset, ya. Skema klosetnya ini pemipaan yang digunakan, ya kalau dari wastafel berapa inci masuk ke mainnya yang induk ini, itu mesti berapa inci, minimum 4 inci, itu ada aturan-aturannya, ya. Kemudian bioseptic. Kalau septic dulu dengan septic biasa, dengan digali, kemudian dipasang bata, dicot tutupnya, sekarang sudah ada biotank, ya, bioseptic, ya. Nah, ini dia, ya. Sampai di sini malah sudah ada kapasitasnya. Kalau 4 orang 500 liter, kalau untuk 6 orang penghuninya dari suatu bangunan atau rumah 800 liter, kalau 8 orang 1000 liter, ya. Sampai 10 orang, 15 orang di sini ada. Bahkan lebih yang sekarang kita kerjakan sampai 7.000 liter, ya. Ada 7.000 liter. Nah, tergantung di berapa jumlah penghuninya, ya. Kemudian kita juga menguasai mereknya, ya. Mereknya apa, mutunya bagaimana. Belum di sini ada yang namanya floor drain. Ini di lantai dipasang saringan airnya, itu floor drain, ya. Kalau di atap untuk saringan di dak, untuk saringan air hujan namanya drop drain. Jadi istilahnya banyak sekali, ya, untuk plumbing dan sanitasi. Kemudian mechanical electrical, ME-nya. Ya, biasa dia satu paket dengan MEP. Tadi P-nya sudah, ini tinggal ME-nya. ME-nya engine-nya, mesinnya. Nah, ini ada genset di sini. Pompa juga masuk. Engine, ya. Electrical-nya apa? Di sini ada panel, ya, panel listrik. Mungkin kalau dalam suatu gardu listrik ada yang besar, itu ada trafo, ya. Ada kubikel, ya. Kalau untuk yang sederhana ya ada hanya MCB box meteran, ya. Kemudian ada stok kontak, ya, ada saklar, ada lampunya. Nah, ini juga merupakan satu objek, ya, yang metode pelaksanaannya seperti apa, ya. Kapan ditarik instalasi listrik, kapan panel dipasang, ya, bagaimana cara masangnya, ya, aturan-aturan seperti apa, itulah metode pelaksanaan MEP-nya. Pengecatan, ya, pengecatan dimulai dari cat tembok, ya, merek pengecatan ini banyak sekali, ya, catnya juga banyak merek, ya, ya, dari Platon, ya, ICI, ya, ICI ada yang dulu, ada Jotun dan sebagainya. Jadi ini pakai golong-golong, pakai kuas ngecat, atau pakai semprot seperti ini. Kemudian yang cat kayunya dengan melamin, ya, atau sebangsa pelitur. Jadi tergantung objek yang dicat seperti apa. Ini metode-metode pelaksanaannya seperti apa untuk pengecatan. Kemudian hidran, ya. Hidran, berarti ada 20, ya. Hidran itu untuk antisipasi kebakaran. Ya, kalau
kebakaran ya sistemnya lebih kurang seperti ini. Ini ada tangki airnya, biasanya di bawah tanah nih, ground tank. Ini ada pompa-pompanya nih. Biasa ada 3 jenis pompa tuh. Diesel pump, electrical pump, jockey pump. Yang diesel pump ini kalau kebakaran, tentu electrical pump tidak bisa digunakan kalau dia terbakar. Maka itu digunakan diesel pump. Ya. Jadi ini ada berbagai pompa, dipompa ke dalam bangunan. Nah, di ujung-ujung ini bisa diletakkan sprinkler seperti ini. Ya. Sprinkler ini kalau tergantung sprinkler jenis apa ya, ada suhu sudah mencapai sekian derajat, dia akan pecah sendiri, airnya akan keluar ini. Nah, kemudian ini bukan hanya dia ke sprinkler, tapi juga ke box hidran, ke ini pilar hidran yang biasa di taman-taman. Kalau boxnya di dalam gedung, ya kalau kebakaran ini bisa dipecah, diambil selangnya itu sudah tersedia air dan sudah dengan tekanan karena pompa-pompa ini sudah siap beroperasi semua, ya begitu kebakaran ini akan aktif semua. Dan yang ke-20, yang terakhir itu pekerjaan site development. Ya memang sih masih banyak lagi, tapi saya sajikan yang ini dulu lah, yang 20 saya anggap minimal bisa sampai sini. Jadi ada pekerjaan tamannya, pekerjaan pagar, pekerjaan saluran di taman. Nah, ini disajikan. Jadi sekali lagi ya, tergantung objek dari yang mahasiswa ambil seperti apa. Ya. Nah, ini yang sebelum kita diskusi atau sebelum saya serahkan ke Bu Yuli kembali, ini sekedar mengingatkan kepada kita untuk motivasi buat kita bersama. Apa katanya? Aku bukanlah orang yang hebat, tapi aku mau belajar ya dari orang-orang yang hebat. Aku adalah orang biasa, tapi aku ingin menjadi orang yang luar biasa. Dan aku bukanlah orang yang istimewa, tapi aku ingin membuat seseorang menjadi istimewa. Ya, mana tahu ini bisa menjadi motivasi buat kita. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan hari ini sebagai bahan buat mahasiswa untuk mengerjakan tugas dari mahasiswa. Ya, dan waktu diskusi saya kembalikan ke Bu Yuli untuk mimpin diskusinya. Silakan Bu Yuli. Baik, terima kasih kepada Pak Roni yang sudah memaparkan materi kuliahnya. Saya ambil beberapa kesimpulan untuk materi kuliah hari ini. Yang dipaparkan hari ini adalah item-item pekerjaan pokok yang dilakukan di lapangan. Nah, dari item-item pekerjaan pokok ini, ada beberapa yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Itu yang seperti tadi Pak Roni bilang, istilah-istilah dalam dalam pelaksanaannya. Kemudian material yang digunakan, karena nanti dari material itu ada yang boleh dipakai, ada yang tidak boleh dipakai, atau nanti ada hal-hal yang dalam kondisi seperti ini tidak bisa nih material yang seperti ini. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian ada lagi pemahaman standar, seperti tadi misalnya pembesian, pembekokannya harus di mana, penyambungannya di mana, kemudian nanti tadi ada pipanya harus jarak berapa, seperti apa dipasangnya. Itu harus dipahami oleh mahasiswa. Nah, mungkin sampai nanti pun kita nanti UAS, itu tidak semuanya bisa dipaparkan oleh dosennya. Jadi saya berharap kepada mahasiswa untuk bisa mencari ilmunya sendiri juga gitu. Jadi jangan terpaku dengan materi kuliah yang diberikan saja, karena waktu kita juga untuk kuliah tidak banyak. Baik, untuk sesi berikutnya kita coba untuk diskusi. Kalau bagi mahasiswa ada pertanyaan, boleh diaktifkan nanti mic-nya bagi yang mau bertanya.
Silahkan, siapa yang mau bertanya atau diskusi? Apakah ada? Kalau nggak salah angkatan ini juga ya yang estimasi ya, semester sekarang ya, kalau nggak salah estimasi biaya. Nah, untuk estimasi biaya juga harus tahu metode pelaksanaan. Kenapa? Kadang ada nama item pekerjaan di dalam RAB yang sebenarnya tidak ada di gambar. Tapi pada saat pelaksanaan itu harus ada dikerjakan. Nah, jadi kalau dari kalian tidak memahami metode pelaksanaannya seperti apa, nanti RAB-nya nggak lengkap. Gitu. Oh iya, Bu Yuli yang biasa bertanya, Bu Yuli. Biasanya Carla ya. Carla, Attila ya, yang dulunya cukup aktif. Coba silakan sharing di sini. Baik, terima kasih Pak. Sebelum bertanya, mungkin menyampaikan sedikit ulasan yang ditangkap tadi, boleh Pak? Ya, silakan. Baik, adapun setelah melihat materi yang Bapak sampaikan, yang dapat Carla tangkap adalah mengenai metode pelaksanaan pembongkaran konstruksi tadi adalah di mana bisa kita kelompokkan dalam beberapa P. P itu sendiri adalah pendirian, perbaikan, penambahan, perubahan, ataupun pemugaran serta pembongkaran baik konstruksi, instalasi, perlengkapan bangunan sesuai dengan teknisnya. Kemudian pada metode pelaksanaan konstruksi ini juga ditentukan oleh pihak-pihak konsultan perencana, yaitu dengan memperhatikan aspek-aspek khusus, misalnya yaitu penggunaan teknologi, peralatan, serta limitasi atau batasan. Kemudian dalam metode konstruksi serangkaian dalam membangun ini juga memperhatikan dari inovasi teknologinya, lingkungan dan kondisi proyeknya, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, serta syarat-syarat dalam kontrak perjanjian. Kemudian adapun beberapa tahapan dari metode pelaksanaan bangunan gedung adalah beberapa diantaranya yaitu pengukuran, pematokan, pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, struktur atas, pekerjaan beton, arsitektur ataupun interior, pekerjaan elektrikal, serta pekerjaan persiapan. Kemudian diantaranya ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan, diantaranya beberapa yaitu pengaturan job site, kemudian pekerjaan pengukuran dan pasangan baut plank, pekerjaan pondasi, sloof atau tie beam, kolom atau kolum, balok lantai atau floor beam, scaffolding atau backcasting formwork, kemudian pasangan bata atau plasteran, kusen, pintu jendela, kuda-kuda, langit-langit atau plafon, terus finishing lantai, plumbing atau sanitasi, elektrikal atau ME, pengerjaan hidran, dan yang terakhir yaitu set development, yaitu pekerjaan taman hias. Itu Pak. Mungkin itu saja yang dapat Carla tangkap. Adapun pertanyaannya adalah, misalnya Pak, kita kan dalam melaksanakan pembongkaran konstruksi, tetapi ditemukan masalah di dalam rangkaian tadi, seperti misalnya ada pasangan bata atau plasteran. Itu dalam pelaksanaan proyek tersebut, siapa ya Pak yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah-masalah tersebut Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Carla. Bu Yuli langsung saya jawab ya, Bu Yuli. Boleh Pak. Ya, pertama Carla udah menyampaikan dengan baik. Jadi itulah yang kita namakan pemahaman ya. Jadi saya juga berharap semua mahasiswa setelah memberikan kuliah itu dapat memberikan suatu ulasan atau nanti selanjutnya kalau ada tugas yang tadi itu, tugas diambil, saya kan masing-masing sampai 20 item tadi kan ada uraian saya. Bisa
tonton, nanti saya berikan YouTube-nya. Jadi yang pertama apa yang saya minta? Item kedua sampai tadi item ke-20 yang saya minta. Mungkin di luar saya minta tuh masih ada tambahan-tambahan. Tadi adalah pelaksanaan konstruksi. Tapi ada Carla terakhir bertanya mengenai pembongkaran ya. Jadi pembongkaran kalau sampai ke tahap pembongkaran saya akan ambil season tertentu. Di situ ada aturan-aturan mainnya. Kapan ya menurut peraturan yang ada, menurut undang-undang ada, nanti kita kutip nomor payung hukumnya, ya, adalah ketika suatu bangunan yang tidak berfungsi dan membahayakan buat masyarakat di sekitarnya. Misalkan ada ruko sudah miring, itu kan bahaya, itu sudah wajib menurut undang-undang, wajib dia bongkar. Kemudian mekanisme pembongkarannya itu jangan sampai membahayakan si tukangnya. Ya, yang mana yang mesti dibongkar dulu? Membongkar sesuatu yang tidak membahayakan yang lain. Tidak mungkin langsung kolom lantai 1 kita potong, wah itu ambruk semua, tertimpalah semua. Jadi ada urutan-urutan metode pembongkarannya. Itu yang dikatakan tahapan pertama yang dibongkar dari bahagian atap mana, kemudian perlu nggak temporary support, disupport dulu supaya tidak berbahaya. Jadi semua urutan-urutan itu yang kita katakan metode pembongkaran. Jadi itu hanya baru membongkar bangunan yang sederhana. Kalau bangunan 100 lantai bagaimana? Itu dengan dinamik. Itu metodenya kalau kita lihat di TV, mereka bongkar, dia nggak tumbang ke kiri kanan, dia jatuhnya bagus ke bawah. Itu metodenya dinamik. Jadi metode pembongkaran suatu gedung juga cukup luas nantinya. Kalau kita, mungkin karena negara berkembang, kita lebih banyak berkecimpung dengan metode pelaksanaan. Ya, metode pembongkaran, jangankan umurnya sudah harus dibongkar, tidak. Ya, selagi masih bisa dipakai, kalau di tempat kita ini dipakai terus gitu. Asal nampak dia tidak roboh, ya udah dipakai terus. Mungkin beda kalau suatu negara maju, begitu nampak bangunan itu membahayakan, mereka akan segera membongkarnya. Itu Carla yang bisa saya jawab gitu. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Yang lainnya? Mohon maaf Pak, izin bertanya, sumber tugasnya itu apakah cuma bangunan gedung atau boleh dari jalan atau administrasi? Kalau saya tidak gitu membatasi, ya boleh yang lainnya. Cuma yang kuliah yang saya berikan itu gedung. Kenapa? Supaya lebih mengena karena background saya gedung. Tapi dalam tugas boleh. Semenisasi, jalan, ya, jembatan, ya silakan. Bendungan, ya silakan. Tidak ada masalah kalau dalam tugas. Itu ya, Saudara Hafiz ya. Iya Pak, makasih banyak Pak. Ya, Saudara Hafiz ya. Kita sampai jam 10 masih ada waktu. 20 menit lagi. Mungkin nanti terakhir Bu Yuli kalau ada tambahan-tambahan untuk koordinasi kuliah berikutnya. Atau kalau tak ada yang bertanya, Bu Yuli bisa sambilkan kalau ada sesuatu yang mau disampaikan Bu Yuli. Karena waktu 20 menit lagi ya. Mungkin untuk ini kali Pak, ini agak dibahas bersama yang field trip itu tadi. Sebenarnya untuk mata kuliah ini sih diharapkan 2 kali. Jadi sebelum UTS kali, setelah UTS kali. Hanya saja sepertinya mahasiswa juga nggak berada di Pekanbaru kali ya, sebagian besar. Jadi mungkin dari mahasiswa sendiri mungkin ada pendapat atau bagaimana untuk jadwal kita.
Karena nanti kalau misalnya dari pihak kami saja yang mengeluarkan jadwal, tapi kaliannya juga tidak ada di Pekanbaru, kan agak repot juga gitu. Mungkin ada pendapat ketua kelas masing-masing atau yang lain juga nanti bisa kita sepakati bersama gitu. Perwakilan mungkin dari ketua kelas boleh, kira-kira seperti apa? Ya, Bu Yuli Untuk kayaknya pertemuan tatap langsung, Bu. field trip, kunjungan ke Lapangan. itu catatannya mesti protokol COVID ya. Ya. Ya, mungkin yang hadir juga tidak bisa banyak itu. Izin, Bu, apakah kita udah dapat izin untuk sampai ke sana juga, Bu? Izin nanti kita ini dari pihak kami yang untuk ininya hanya saja paling dari mahasiswa atau ketua kelas yang meminta surat pengantar dari kampus. Kalau untuk lapangan nanti saya sama Pak Roni yang mengusahakan izinnya gitu. Baik, Bu, itu nanti bakal saya data aja, Bu, yang bisa untuk mengikuti kegiatan ini, Bu. Oke, boleh. Paling nanti saya umumkan kira-kira seperti apa, nanti coba sambil didiskusikan ya sama yang lainnya juga. Bisanya kapan gitu. Mengingat Bu Yuli, mengingat tidak semua mahasiswa pada era COVID ini bisa adakan field trip, saran saya bagi beberapa mahasiswa yang bisa, kemudian mahasiswa itu kayak Carla ya cukup aktif ya, kalau bisa ke lapangan diadakan video, pengambilan video dan dokumentasi, kemudian dalam diskusi kuliah kita dipresentasikan buat kawan-kawannya, itu juga cukup bagus itu ya, buat mahasiswa-mahasiswa yang aktif sekali seperti itu. Karena itu kita berbagi ilmu kita akan bertambah. Jadi jangan takut kita adakan kunjungan, mendapatkan sesuatu, kemudian kita bagi, tidak akan berkurang ilmu kita, malah 7 kali lipat bertambah ilmunya kalau kita bagi. Nah, mungkin tolong juga ketuanya didata mahasiswa-mahasiswa yang aktif ya, yang aktif saya minta, karena kita nggak bisa semua mahasiswa. Di proyek juga dibatasi, mereka juga tidak akan mau ramai karena nanti melanggar ketentuan protokol COVID ya. Jadi mereka juga akan menerima ya paling beberapa orang dalam sekali kunjungan. Ya mungkin nanti kita coba cari tahu ya Bu Yuli ya. Ya saya rasa 5 orang aja udah cukup ramai ya harusnya ya. Ya apa sih ramai-ramai kan nanti ya. Jangan sampai kita melanggar protokol ya. Tapi cari yang aktif ya, bawa rekamannya apa yang bisa direkam, kemudian di lapangan kan ada ininya, ada pelaksana proyek. Sebelumnya kita hubungi di lapangan ya pelaksanaannya atau MK-nya, konsultan MK, atau dari mandornya mana yang bisa memberikan penjelasan dan siap untuk bertanya jawab dengan kita ya. Kalau masalah izinnya itu bisa saya carikan insya Allah, karena proyek itu saya juga sebagai staf ahli di proyek itu, paling nanti komunikasinya dengan proyek manajer bukan dengan saya. Jadi saya akan sampaikan ke proyek manajer, ada mahasiswa hari ini atau kapan gitu kan, mungkin secara bergantian 1 kali kunjungan 5 orang, sudah izinnya sudah ada, tolong dibantu. Mungkin itu yang saya sampaikan nanti. Mungkin gitu Bu Yuli ya. Bisa Pak, nanti diatur aja, mana tahu ada yang mahasiswanya lebih banyak berminat, nanti sistem gantian aja gitu kita bikin gitu. Jadi tidak dalam sehari langsung yang beramai-ramai gitu, enggak gitu. Kira-kira ada lagi yang mau dibahas? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Jika ada kendala dalam struktur bangunan, Pak, atau perubahan gitu kan, Pak, apa yang harus dilakukan para pekerja termasuk pengawas di lapangan itu, Pak? Sementara bangunan udah setengah jadi lah kita anggap itu, Pak. Terima kasih. Iya. Jadi ada perubahan dikarenakan
bisa salah pelaksanaan, bisa jadi salah desain, desainnya salah baru ketahuan ketika dikerjakan, kok sudah kerjakan sesuai gambar kok tidak cocok ya, itu bisa terjadi. Jadi segera diatasi. Disitulah ya, di situ dicarikan solusi perbaikannya seperti apa. Ya, mana bahagian, tentu ada bahagian yang dibongkar, itu juga masuk metode pembongkaran konstruksi. Jadi pada bahagian mana yang akan dibongkar, seberapa jauh bisa dibongkar untuk diperbaiki, ya itu yang tergantung objeknya, tergantung kesalahannya, sampai seberapa jauh kesalahannya. Tapi kalau tidak bisa dibongkar sebahagian, nggak bisa diperbaiki sebahagian, ya jalan terakhir adalah bongkar semua ganti baru, tapi itu jalan terakhir. Jadi pasti ya dalam suatu kesalahan pelaksanaan pekerjaan itu diadakan pembahasan-pembahasan, perbaikannya bagaimana meminimalkan kos untuk mengadakan perbaiki, ya untuk memperbaikinya. Sampai kalau memang tidak ada jalan keluar ya bongkar, kerja kembali. Itu solusi akhirnya. Tapi kalau ada solusi lebih baik, kita laksanakan solusi yang lebih baiknya. Ya. Itu dia. Tadi Muhammad Sah ya. Muhammad Safwan Hidayat, Pak. Muhammad Safwan Hidayat ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Bagaimana? Yang lain?